Oh iya Pak, mau kemana Pak? Pergi Pak. Wah mantap nih Pak. Pernahkah kau mengenai hari paling indah? Ku ukir nama kita berdua. Di sini surga kita. Selanjutnya kita mereview bab 3. Bab 3 di sini poin pertama lokasi penelitian, ini jenis dan sumber data. Jenis data sini adalah data primer dan data sekunder. Data primer data yang diperoleh langsung, data sekunder di sini data yang perlu digunakan sebagai data pelengkap seperti literatur perpustakaan, literatur. Data primer itu hasil dari kuesioner atau instrumen penelitian yang disebarkan ke 31 guru. Populasi dalam penelitian ini yaitu 31 orang guru. Ini dia 31 orang guru di SMA Negeri 2 Rumbio Jaya. Jadi subjek penelitian kita adalah guru di SMA Negeri 2 Rumbio Jaya yang berjumlah 31 orang. Jadi data ini yang kita olah, data yang dari guru. Kemudian sampel di sini dengan teknik total sampling, artinya semua populasi ini 31 kita jadikan sampel, semuanya kita teliti. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data observasi atau pengamatan dengan angket. Angket tadi adalah angket kompensasi dan angket kinerja itu sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, sedangkan observasi sebagai pengumpulan data, teknik pengumpulan data penunjang. Oke. Jadi dari hasil angket inilah yang akan kita olah, membuat data-data kuantitatif, angka-angka yang selanjutnya kita olah dengan uji SPSS versi 25 tadi, PUJF atau ANOVA, PUJR product moment, atau uji determinasi atau uji regresi. Itu. Teknik analisis data. Teknik analisis data di sini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode untuk menggambarkan atau mendeskripsikan dari masing-masing variabel, baik variabel X maupun variabel Y. Metode kuantitatif, maksudnya adalah metode dengan angka-angka. Kita mendeskripsikan data-data penelitian ini dengan angka-angka, bukan dengan kata-kata. Kalau dengan kata-kata, kalimat-kalimat itu bukan kuantitatif tapi kualitatif. Ini hasil angket, nilai jawaban guru dari 1 sampai 5. Kemudian dari masing-masing variabel tadi, deskripsinya kita buat kategori tinggi, sedang, dan rendah, yaitu dari persamaan Ari Kunto 2016. Ini rumusnya min tambah standar deviasi, min dikurang standar deviasi sama dengan min tambah standar deviasi. Kemudian yang kategori rendah, min dikurang standar deviasi. Ini adalah ketentuan mencari kategori tingkat variabel, yaitu baik tingkat kompensasi maupun tingkat kinerja. Jadi kita ingin mengetahui juga, selain pengaruhnya X terhadap Y, kita pengen tahu juga bagaimana tingkat kompensasi dan kinerja di sekolah tersebut, apakah tinggi, sedang, atau rendah gitu. Uji instrumen bertujuan untuk menguji angket kita, instrumen kita. Jadi angket kita buat sendiri atau udah baku yang kita ambil dari para pakar. Kalau ternyata masih buat sendiri atau belum diuji sebelumnya oleh para pakar, maka kita terpaksa menguji instrumen kita dengan uji validitas dan reliabilitas. Tapi jika instrumen tersebut sudah baku, artinya sudah dibuat para pakar, maka tidak perlu uji instrumen ini, uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dan reliabilitas yang masing-masing kita cari dengan SPSS. Ini dah. Kalau reliabilitas dengan Chrombat alpha, kalau uji validitas dengan R korelasi product moment. Ya, jadi guna dari uji instrumen tadi saya sebutkan untuk menguji data atau instrumen kita, Jadi kalau uji validitas dan reliabilitas ini menunjukkan bahwa item instrumen kita itu tidak valid dan tidak reliable, maka item yang bersangkutan itu kita keluarkan dari angket karena tidak layak, atau kita perbaiki lagi dan kita tes kembali sampai hasilnya valid dan reliable gitu. Kemudian di sini ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik gunanya bukan untuk menguji instrumen atau angket, tapi uji asumsi klasik adalah
berguna untuk menguji data kita yang akan kita analisis, artinya data penelitian sebenarnya. Kalau tadi uji instrumen itu kita sebarkan dapat data, itu namanya data untuk diuji validitas dan reliabilitas, artinya untuk menguji instrumen atau angket. Tapi kalau uji asumsi klasik ini berguna untuk mengetahui bahwa data kita itu, data sebenarnya kita itu, data dari angket yang sudah kita perbaiki itu datanya layak atau tidak untuk dianalisis secara parametrik atau tidak. Kalau ternyata menurut hasil uji asumsi klasik menyatakan bahwa data tidak layak dengan parametrik, maka kita harus menguji lanjut dengan uji non parametrik. Uji parametrik ini yang dimaksud adalah uji F atau ANOVA, kemudian uji error product moment, kemudian uji determinasi, itu uji parametrik kalau datanya ini memenuhi asumsi klasik. Tapi kalau tidak, kita cari dengan uji lain yaitu non parametrik. Banyak uji non parametrik. Oke, jadi persyaratan uji data parametrik itu yaitu data harus normal, kemudian data harus homogen, kemudian data harus linear. Begitu, ada tiga pokok kita untuk menguji data lah tidaknya untuk uji parametrik. Kemudian uji hipotesis tadi sudah sebutkan sekilas di depan. Uji hipotesis di sini yaitu gunanya untuk menguji hipotesis kita tadi. Uji hipotesis tadi kita berbunyi yaitu diduga ada pengaruh variabel kompensasi terhadap kinerja guru di SMA Negeri 2 Rumbio Jaya. Jadi pengaruhnya tadi disebut positif. Jadi kita membuktikan apa betul, yaitu cara membuktikannya adalah dengan uji ANOVA atau uji F. Inilah yang disebut dengan uji parametrik. Kemudian analisis persamaan regresi, ini juga parametrik, semuanya parametrik. Jadi uji persamaan regresi ini kita buat jika hasil dari uji F atau uji ANOVA ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan. Kalau ternyata uji F dan uji ANOVA tidak dapat pengaruh signifikan, maka uji regresi tidak boleh dilanjutkan. Oke. Uji persamaan regresi adalah uji untuk mengetahui persamaan dari pengaruh atau hubungan variabel X terhadap Y, variabel kompensasi terhadap kinerja. Kemudian uji parsial ini sebetulnya dipakai untuk uji regresi linear berganda, yaitu untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel X, biasa X lebih dari 1 atau Y lebih dari 1, pengaruhnya terhadap masing-masing Y atau kepada Y. Tapi dalam ini kita pakai tidak apa-apa untuk pendukung. Uji koefisien determinasi atau R kuadrat ini didapat dari uji korelasi produk momen sebelumnya. Kemudian uji korelasi produk momen ini R, ini dia. Uji korelasi produk momen itu simbolnya dengan R, koefisien korelasi produk momen dikuadratkan Z, itu dapat determinasi. Koefisien determinasi menunjukkan berapa persen variabel X mempengaruhi variabel Y. Umpamanya hanya 50%, berarti variabel X terhadap Y dalam penelitian ini cuma berpengaruh sebesar 50%. Jadi sisanya 50% lagi dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Gitu. Pernahkah kau mengenai hari paling indah? Ku ukir nama kita berdua di sini, surga kita. Oke kawan, kita sekarang sampai ke bab 4, yaitu gambaran umum lokasi penelitian. Oke, gambaran umum ini tidak ada hubungannya dengan statistik atau pengolahan data. Jadi kita langsung menuju bab 5. Mas, itu udah ada itu di plastik putih ya, 3 tadi. Jadi langsung kita ke bab 5. Bab 5 Oke, bab 5 adalah sel penelitian.
Oke, sesuai dengan di bab 3 tadi, metodologi penelitian tadi disebutkan ada deskripsi responden. Deskripsi responden adalah penggambaran dari responden kita atau variabel kita, yaitu deskripsi responden ini mendeskripsikan tentang guru di SMA Negeri 2 Rumpio Jaya yang menjadi responden, yaitu jumlah, jenis kelamin, berdasarkan usia, berdasarkan tingkat pendidikan, berdasarkan masa kerja, dan berdasarkan golongan. Oke, kemudian kita menuju inti dari penelitian ini, yaitu metode kuantitatif atau dengan statistik, dimulai dari uji instrumen yang terdiri atas uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dalam penelitian ini yang kita uji adalah validitas item, yaitu validitas angket. Jadi maksud dari uji instrumen ini adalah untuk menguji instrumen kita. Instrumen, coba kita lihat instrumen kuesioner ini dia. Jadi ini dia. Maksud dari uji instrumen validitas dan reliabilitas ini adalah untuk menguji angket kita. Angket atau kuesioner atau disebut dengan instrumen penelitian, yaitu angket dari angket dari kompensasi variabel X, terdiri atas item 1, item 2 sampai item 12. Ini yang mau kita uji, apakah item-item ini atau bunyi-bunyi dari angket kita ini udah dikatakan valid dan reliable sebagai salah satu syarat untuk bisa kita pakai angket ini untuk penelitian. Kemudian begitu juga dengan angket kinerja. Angket kinerja ini kita uji juga validitas dan reliabilitasnya dari 12 item yang ada. Oke. Dan ini adalah kolom jawaban SS, CS, CS, KS, TS dengan skala dari 5 sampai 1, 5, 4, 3, 2, 1 itu nilainya. Oke, langsung kita menuju ke bab 5. Uji validitas dalam penelitian ini didapatkan hasil sebagai berikut. Ini dia. Uji validitas variabel X dengan menggunakan korelasi produk momen dapat hasil sebagai berikut. Kolom jumlah, ini ada kolom jumlah dan kolom item. Ini kompensasi 1 atau item kompensasi nomor 1, nomor 2, 3 dan seterusnya sampai 12. Jadi di sini output SPSS dari uji validitas ini adalah bagaimana korelasi produk momen antara item nomor 1 kompensasi dengan jumlah skor. Maksudnya di sini kita lihat lampiran data item X dan data item Y. Jadi yang kita uji adalah data-data ini, data per item. Yang kita uji data per item. Ini dia. Item X kompensasi, R ini responden ada 31, kemudian item ada 12 atau pertanyaan angket nomor 1 sampai nomor 12. Ini jumlah dari skornya. Ini kolom-kolom 4, 5, 4 ini jumlah skor per angket, per item, per soal. Kalau 4 berarti dia menjawab setuju atau tadi sesuai dengan kolom di angka tadi, berarti kalau 4 menjawab setuju, kalau 5 menjawab sangat setuju, 3 cukup setuju, 2 kurang setuju, dan 1 tidak setuju. Jadi begitu maksudnya. Habis itu dari item 1 sampai item 12 kita jumlahkan. Ini jumlahnya, ini per itemnya. Jadi maksud dari uji validitas tadi sesuai di lampiran, sesuai di bab 4, bab 5, bagaimana
hubungan korelasi produk momen antara item-item ini dengan skornya, skor totalnya, jumlah skornya. Jadi bagaimana hubungan nilai-nilai item, skor-skor item dengan jumlahnya, baik item 1, item 2, item 3 dengan jumlahnya sendiri, item 1 dengan jumlahnya sendiri, item 2 dengan jumlahnya sendiri. Jadi yang kita uji tadi adalah yang kita cari, yang kita korelasikan di produk momen ini dia. Bagaimana item nomor 1, item 1 pada responden 1 terhadap ini, terhadap jumlahnya. Item 1 ini Pernahkah kau mengenai hari paling indah, ku ukir nama kita berdua. Di sini surga kita. item 1 ini, item 1 dari responden 1 sampai 31 kita korelasikan dengan jumlah ini, dengan jumlah ini. Nah, kita korelasikan. Begitu juga item nomor 2, item 2 ini dari responden 1 sampai responden 31 kita korelasikan atau kita hubungkan dengan korelasi produk momen dengan jumlahnya. Ini item-item jumlah ini kita korelasikan. Begitu juga dengan item 3, 4, 5 dan seterusnya sampai item 12. Lalu kita cari korelasinya, bagaimana hasilnya, ada korelasi atau tidak. Kalau ada korelasi berarti dia valid, kalau tidak ada korelasi berarti tidak valid. Coba kita lihat ke bab 5. Ke bab 5. Item 1 ini persen korelasinya sebesar 0,673 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0 sesuai dengan keputusan kriteria pengambil keputusan. Apabila signifikansi dari uji SPSS ini lebih signifikansi R korelasi produk momen sebesar atau lebih kecil dari 0,05. 0,05 adalah taraf probability yang kita tetapkan, yaitu pada tingkat kepercayaan 95% atau probabilitas 0,05. Jadi kalau nilai sig hitung R produk momen 0,073 ini signya lebih kecil dari 0,05, maka kita sebut valid atau ada hubungan. Begitu juga selanjutnya, jika item nomor 2 ini signifikansi korelasi produk momen sebesar 0,00 ini lebih kecil dari 0,05, ini berarti ada pengaruh atau disebut valid. Begitu juga item nomor 3, nilai korelasi produk momen atau R produk momen sebesar 0,732 dengan signifikansi 0,0 ini lebih kecil dari 0,05, berarti dia ada pengaruh. Ada pengaruh berarti dia valid. Secara lebih mudah di sini kita sistem pakai bintang. Jadi kode bintang ini di belakang R produk momen ini itu menunjukkan adanya pengaruh. Jika bintang 2 ini maksudnya hubungannya sangat-sangat signifikan, dan jika cuman 1 seperti ini berarti dia cuman signifikan. Artinya jika bintang 2 ini berarti korelasi produk momen antara item 1 dengan jumlahnya itu sangat-sangat signifikan. Artinya dia signifikan pada 0,05 dan signifikan pada 0,01. Artinya signifikan ini lebih kecil dari 0,05 ataupun lebih kecil dari 0,01. Seperti juga ini lebih kecil dari 0,05 dan lebih kecil dari 0,01. Tapi kalau bintangnya cuma 1 seperti ini cuman signifikan pada 0,05 tapi tidak signifikan pada 0,01, makanya disebut cuman signifikan. Kalau yang 2 sangat signifikan atau sangat-sangat signifikan. Oke. Berarti kesimpulannya bintang 2 hubungannya lebih kuat dibanding dengan bintang 1. Itu kesimpulan. Jadi berdasarkan uji paroditas pada variabel kompensasi, variabel X, itu dapat kita ketahui bahwa
semua item dari variabel kompensasi itu berbintang, nilai korelasi produk momennya berbintang semuanya, rata-rata berbintang 2. Ini menunjukkan bahwa semua item dari variabel kompensasi itu berpengaruh terhadap jumlahnya. Artinya semua item dari variabel kompensasi ini udah valid, semuanya valid. Jadi kesimpulannya angket ini, soal-soal angket atau item-item angket ini semuanya sudah valid dari 1 sampai 12, yaitu angket kompensasi. Kemudian kita akan menguji bagaimana angket kinerja. Angket kinerja kita menguji validitasnya, yaitu angket nomor 1 sampai angket nomor 12 atau item nomor 1 sampai item nomor 12. Mari kita lihat hasil ujinya di bab 5. Uji validitas variabel kinerja. Ini hasilnya. Cara membacanya seperti tadi. Ini kinerja 1 atau item angket nomor 1, hubungannya dengan jumlahnya, skor jumlahnya yaitu sebesar R produk momen 0,824 bintang 2. Dari sini dapat kita ketahui bahwa R produk momen 0,82 ini berpengaruh sangat signifikan karena bintang 2. Kali ini dapat dilihat dari nilai signifikan sebesar 0,0 yang lebih kecil dari 0,05 ataupun 0,01. Begitu juga dengan item angket kinerja pada nomor 2, soal angket nomor 2 itu hubungannya bagaimana dengan jumlah, dengan skor-skor jumlah. Hubungannya adalah selanjutnya kita mereview bab 3. Bab 3 di sini poin pertama lokasi penelitian. Koefisien determinasi menunjukkan berapa persen variabel X Pernahkah kau mengenai hari paling indah? Ku ukir nama kita berdua di sini, surga kita. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu kita periksa bagaimana validitas item-item dari angket kinerja ini, apakah valid semua atau tidak. Kita periksa bintang 2, bintang 2, bintang 2, bintang 2, 0 dengan signifikansi 00 rata-rata. Berarti dapat kita simpulkan bahwa uji validitas pada item angket kinerja ini semuanya bersifat valid, yaitu item nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai item nomor 12 telah
bersifat valid karena kesemuanya uji R product moment menunjukkan signifikansi yang di bawah atau lebih kecil dari 0,05 dan sebagian juga lebih kecil dari 0,01. Oke. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa angket-angket dari item-item atau soal-soal angket dari variabel kinerja maupun angket kinerja 1 sampai 12 itu tidak ada yang drop atau tidak ada yang gugur atau tidak ada yang dibuang atau tidak ada yang diperbaiki. Begitu juga dengan angket pada variabel kompensasi, angket nomor 1 sampai angket nomor 12 juga tidak ada yang drop atau tidak ada yang gugur dan atau tidak ada yang diperbaiki karena kesemua item tersebut telah bersifat valid. Tapi sebelum menarik kesimpulan drop atau tidaknya, tadi baru validitas. Dari segi validitas, bagaimana dengan uji reliabilitas dari item-item angket ini, angket dari kompensasi maupun angket dari kinerja? Kita lihat uji reliabilitasnya seperti yang tercantum pada bab 5, uji reliabilitas variabel kompensasi. Kita lihat di sini uji reliabilitas dipakai dengan teknik bantuan komputer atau SPSS versi 25, jadi bukan dihitung manual, yaitu menggunakan teknik Cronbet Alpha. Berdasarkan hasil analisis SPSS, ini kesimpulannya terdapat tabel reliability statistik dengan kolom Cronbet Alpha 0,851 dan N of item. N item ini adalah number of item atau jumlah item yang diuji, yaitu ada 12 jumlah angket. Kemudian nilai Cronbet Alpha sebesar 0,851. Jadi bagaimana kesimpulannya dari item-item variabel kompensasi ini reliable atau tidak dengan nilai Cronbet Alpha sebesar 0,851. Oke, untuk melihat dia reliable atau tidak, kita mengacu pada pendapat Sugiono tahun 2013. Sugiono adalah pakar metode penelitian yang mengatakan bahwa merujuk pendapat Sugiono 2013 bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,6. Jadi jelas bahwa menurut Sugiono suatu uji reliabilitas dikatakan reliable itu apabila nilai Cronbet Alpha ini yang tadi itu lebih besar dari 0,6. Jadi dapat simpulkan uji Cronbet Alpha atau uji reliabilitas pada variabel kompensasi dalam penelitian ini telah bersifat reliable karena nilai alpha Cronbetnya lebih besar dari 0,6, yaitu tepatnya 0,851. Kemudian tingkatan-tingkatan dari koefisien korelasi alpha Cronbet menurut Sugiono ini dia, dari sangat rendah sampai sangat kuat. Dengan ini nilainya, nilai R-nya, rentangan nilainya. Jadi jika kita merujuk pada Sugiono ini, bagaimanakah tingkat reliabilitas dari angket kompensasi, yaitu berada pada level apa? Jadi kita lihat uji alpha Cronbet sebesar 0,82 itu berada di baris ini, baris paling bawah antara 0,8 sampai 1,0. Jadi dia termasuk sangat kuat. Jadi dapat simpulkan bahwa uji reliabilitas pada variabel kompensasi itu termasuk reliable dan tipenya tingkatannya pada reliable yang sangat kuat. Oke. Dan kita lanjutkan uji reliabilitas variabel kinerja. Uji reliabilitas variabel kinerja dengan cara membacanya sama dengan variabel kompensasi, didapatkan nilai alpha Cronbet sebesar 0,671 dengan number of item yang diuji 12 karena item dari angket kinerja terdapat 12 buah. Jadi 0,671 jika merujuk pada pendapat Sugiono ini telah reliable, walaupun reliable dalam kategori yang bukan sangat kuat, yaitu tepatnya pada kuat. Ini dia, yaitu terletak antara 0,6 sampai 0,79. Ini dia. Jadi uji reliabilitas pada variabel kinerja terletak pada baris ini, yaitu
antara 0,60 sampai 0,79. Jadi uji reliabilitas dari variabel kinerja dapat kita simpulkan bahwa termasuk reliable dengan tingkat yang kuat. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa uji instrumen itu udah valid dan reliable. Artinya angket kita bisa dipakai untuk penelitian. Jadi menurut prosedur yang sebenarnya penelitian, setelah diuji ini ternyata angket kita udah valid dan reliable, artinya udah baku, maka baru kita pakai untuk penelitian, untuk ngambil data penelitian. Jadi 2 kali kita turun penelitian untuk menyebarkan angket. Pertama kita menyebarkan angket untuk menguji instrumen, dan kedua menyebarkan angket untuk penelitian kita yang sebenarnya, yaitu untuk menguji hipotesis apakah ada hubungan kompensasi terhadap kinerja dalam hal penelitian ini. Oh, masih mas dapat duit nanti muncul di YouTube. Dapat duit, belum selesai dari bayar. Mantap, belum selesai dari bayar. Oke, jadi kita sekarang berbicara tentang hasil penelitian sebenarnya. Uji asumsi klasik, uji kualitas data. Jadi data yang kita uji di sini adalah data penelitian sebenarnya, atau data yang kita dapatkan pada penelitian yang kedua, pada penyebaran angket yang kedua. Di sini saya katakan bahwa para peneliti pemula yang baru-baru meneliti kebanyakan masih salah kaprah antara data dengan uji instrumen dengan data penelitian asumsi klasik. Kebanyakan peneliti itu tidak tahu, atau ada yang tahu tetapi dilaksanakan juga karena mengambil jalan pintas supaya cepat penelitiannya. Jadi kebanyakan peneliti cuman sekali ngambil data yang dipakai untuk uji instrumen juga dipakai untuk data untuk analisis penelitian. Itu adalah yang penelitian yang salah kaprah, karena dia menganggap bahwa angket dia udah reliable dan valid atau udah baku, maka tidak perlu dengan mengambil data yang kedua kali. Jadi menurut prosedur ilmiah itu tidak benar. Jadi yang benar adalah kita menyebarkan angket pertama untuk mengambil data untuk keperluan uji instrumen, dan kita setelah uji instrumen kita selesaikan, maka kita perbagi angket, atau angketnya udah dinyatakan pada reliable, baru kita penelitian sebenarnya mengambil data melalui angket untuk penelitian sebenarnya. Jadi minimal ada 2 kali kita menyebarkan angket ke lapangan untuk diambil datanya. Oke, kita menuju ke asumsi klasik atau uji data penelitian. Saya katakan bahwa uji asumsi klasik atau uji data di sini adalah uji untuk mengetahui kualitas data kita itu layak atau tidak layak untuk kita uji secara, atau kita analisis secara parametrik. Jadi uji asumsi klasik data ini atau uji data ini berguna untuk mengetahui teknik apa yang kita pakai untuk menguji data penelitian ini, apakah teknik parametrik atau non parametrik. Soalnya metode analisis data dengan statistik ada dua jalur, yaitu jalur parametrik dan jalur non parametrik. Jalur parametrik itu kita lakukan apabila data kita memenuhi persyaratan tertentu, yaitu minimal 3. 1. Normalitas, homogenitas, kemudian homogenitas ini, kemudian linearitas. Data dikatakan normal apabila data tersebut penyebarannya tidak mengikuti, apabila data mengikuti suatu aturan yang normal atau garis normal. Artinya jika data kita normal dan data kita homogen dan data kita linear, maka data kita bisa kita uji dengan parametrik. Analisis parametrik di sini yaitu kita uji F ANOVA, kemudian turunannya seperti uji regresi linear sederhana, kemudian turunan lagi uji R product moment, dan uji determinasi itu adalah bagian dari uji analisis parametrik. Namun sebaliknya, apabila hasil uji data kita ternyata tidak
tidak normal, kemudian tidak homogen dan juga tidak linear, maka kita tidak bisa mengolah data tersebut dengan teknik analisis parametrik, tapi kita harus menganalisis dengan teknik non parametrik. Analisis non parametrik untuk uji hipotesis itu ada tersendiri. Oke, kita mau lihat bagaimanakah uji asumsi klasik dalam penelitian ini. Oh ya Pak, mau kemana Pak? Jadi begini? Pergi Pak. Wah mantap nih Pak. Mantap. Oh ya Pak, mau kemana Pak? Jadi begini? Pergi Pak. Wah mantap nih Pak. Pernahkah kau mengenai Hari paling indah, ku ukir nama kita berdua. Di sini surga kita.